Hai guys, balik lagi bersama dengan Aris Ramadhani. Nah, kali ini ada yang berbeda nih. Ada yang berbeda sih sebenarnya sih. WA. Balik lagi bersama dengan Aris Ramadhani. Pada episode kali ini gue mau ganti air radiator dari Satria Injeksi gue ini. Untuk langkah-langkahnya seperti apa dan apa aja yang harus lo siapin. Yang pertama, yang jelas, yang pasti baskom. Lalu kalian gunakan juga kunci 8 untuk menguras air radiatornya ya. Oke, kayaknya kurang enak kalau misalkan kelihatan dari muka gue, karena muka gue pas-pasan dan jelek banget ya. Oke, langsung aja ke video yang bagian depannya ya. Nah, di sini nih. Yang pertama, sebelum kita kuras air radiator dari Satria Injeksi gue ini, kita butuh yang namanya air radiator. Air radiator ini tadi udah gue beli dari SGO, dari bengkel resmi ya. Karena air radiator ini tuh awet, ya memang mahal juga sih, hanya untuk 1 liter ini. Tara, nih ya. Untuk air radiator dari Satria Injeksi gue ini mereknya Suzuki X-Star Tara 1 liter. 1 liter ini cocok banget buat lu yang pengen nguras. Untuk harganya, nah ini untuk bonnya ya, tadi gue dapet dari bengkel resminya. Balik hub. Nah nih harga air radiator untuk kode air radiatornya ini harganya itu 46.000, itu 1 liter ya. Dan itu bisa kalian beli di bengkel resmi Suzuki manapun. Jadi kalian nggak perlu ragu, untuk air radiator ini sudah teruji dari pabrikannya ya. Dan emang bagus sih. Dan memang disarankan untuk kuras radiator ataupun untuk nambah-nambah air radiator. Minimal kalian ganti dengan yang ini. Atau misalkan kalian punya duit, bisa pakai Toyota Motor Oil. Atau kalian bisa gunakan air radiator dari produk mobil. Misal Honda, Toyota, ataupun Suzuki lagi. Dan memang harganya jauh lebih mahal daripada ini. Nah oke, langsung saja tanpa basa-basi. Dan ini untuk tulisan-tulisan di belakangnya, kalian kalau misalkan mau mengganti ada petunjuk pemakaian, kemudian pencegahan bahaya dari keselamatan dan peringatan bahaya. Pasti ini. Udahlah, kita langsung aja ganti di Satria Injeksi gue ini. Oke, saksikan terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan video ini. Oke, nah pertama-tama yang sebelum kalian kuras air radiator ini, di sini ya letaknya air radiator sama di tabung reservoirnya itu ada di situ. Yang pertama kita harus urut dulu, set. Nah ini nih kita harus buka baut yang ini, nih baut yang ini nih. Ini menggunakan baut 8, jadi kita keluarkan dulu isi semua airnya. Kita wadahi dulu dengan baskom ini. Ini gelas ukurnya ini sebenarnya gue nggak punya corong ya. Kalian bisa gunakan ujung ini supaya airnya nanti nggak merembet atau berserakan keluar. Jadi bisa kalian gunakan lagi nanti buat nambah-nambah. Dan ini air radiator ini yang lama tetap gue gunakan supaya menghemat juga ya. Karena kantong gue kan BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita anjay. Oke, langsung aja kita buka baut yang ini ya. Karena kan ini kan masih mampet ya, ada udara di dalam ya, jadi kita buka pelan-pelan yang di sini nih. Oke, langsung aja kita buka pelan-pelan. Nah, ini nanti kalian bisa lihat ya, kucuran airnya seperti apa. Oh, untung guys nggak kena celana gue guys. Ah! Kayaknya kamera gue enak ditaruh deh. Aduh, jadi berserakan guys, insiden. Aduh, jelek banget sih. Aduh, becek guys. Kita bersihin dulu ya pakai kanebo. Aduh, ya merembet. Ini kan airnya udah ngucur semuanya ya. Sekarang kita tinggal masukkan kembali bautnya ke tempat semula. Nih bautnya tadi kita tinggal masukkan kembali ya ke lubang di sini nih. Oke. Nah, jangan lupa kita kencangin dulu pakai tangan, jangan pakai kunci dulu ya. Oke. Dikencangin dulu pakai tangan sampai sekiranya udah mentok, baru dilakukan pengencangan menggunakan kunci 8. Oke, jangan terlalu rapat ya. Kalau misalkan kalian mengencangkannya terlalu rapat, nanti bisa slack atau dol. Nah, baut ini udah rapat. Sekarang tinggal kita lakukan pengisian air radiatornya menggunakan air radiator yang baru. Nah, ini langsung aja kita buka ya.
putar ke arah kiri untuk membuka air radiatornya. Nah, di sini ada seal-nya nih. Nah, itu tuh ada seal-nya tuh. Seal-nya bisa kita langsung buka saja. Nah, oke, langsung terbuka ini ya untuk seal-nya kayak gini ya. Isi bagian radiator yang di sini nih. Sambil dinyalakan sih harusnya motornya ya. Oke, yuk let's go, kita isi. Oke, langsung kita tuangkan saja. Jangan lupa kalau misalkan kalian tuangkan air radiator ini, yang bawah harus dikencangkan dulu ya supaya ketika mengisi nggak keluar lagi. Oke, langsung aja kita langsung isi. Nah, kalian kalau misalkan mengganti air radiator ini diharapkan berhati-hati, jangan sampai keminum, jangan sampai kena mata. Kalau kena tangan nggak apa-apa ya. Ini bukan air keras kok, jadi masih aman untuk dipegang-pegang. Cuman ya agak-agak gatel gitu sih kalau misalkan kena sama kayak minyak rem gitu. Dan gue di sini nggak menggunakan corong karena mencegah adanya kotoran-kotoran yang masuk. Jadi kalau misalkan kalian menuangkan air radiator ini atau pakai air radiator yang baru, kalian tidak perlu mengocok-ngocok air radiatornya ya, karena ini bukan obat. Oh tidak. Nah ini kan tadi kan hampir penuh tuh. Nah sekarang kita nungguin airnya agak berkurang sedikit, lalu kita isi kembali. Nah itu sekiranya gelembung-gelembungnya jangan sampai tertinggal di dalam. Nah oke, gelembung-gelembungnya sudah masuk, kita isi kembali sampai sekiranya penuh dikit. Oke, sudah penuh lagi. Nah supaya lebih baik lagi, kita sambil menyalakan motornya ya ketika mengisi ini. Jadi supaya di dalam itu kan ada kayak kincir angin gitu ya. Jadi kayak ada pompanya gitu. Jadi pompanya biar mengisi ruang-ruang yang masih kosong gitu. Yuk kita sambil nyalakan motornya. Lalu sambil kita isi. Nah ini gelembung-gelembungnya udah mulai udah mulai keluar-keluar ya. Jadi kita diamkan untuk beberapa saat supaya udaranya keluar semua. Nanti kalau misalkan sekiranya sudah kosong, udah turun lagi, itu kita isi kembali ya. Oke, ini berkurang lagi airnya, bisa dilihat di sini. Lalu kita tambahkan kembali. Ya. Nah, jangan lupa sambil dipijit-pijit juga ya di sininya ya, karena takutnya ada rongga-rongga udara yang masuk. Nah, ini sambil kita cek-cek lagi. Nah, ini ada kotoran nih, jangan sampai ada yang masuk. Kita tambahkan lagi airnya. Oke. Lalu sambil kita tutup. Ini lalu kita langsung tutup aja di bagian air radiatornya sambil dibersihkan pakai tangan. Sekiranya jangan ada kotoran yang menempel di sini ya. Oke, langsung aja kita tutup. Lalu selain kita mengisi air radiator di dalam sini, kita juga isi melalui tabung reservoirnya. Kita buka dulu tutup bagian atas. Nah ini gua kemarin tutupnya rusak, dan kalau misalkan gue beli harus beli juga sama wadahnya juga ya. Gue sempet coba pakai penutup punya Honda tapi nggak masuk. Nah ini gue sudah terbuka, lalu kita bisa lakukan pengisian. Oke guys, kita isi pelan-pelan saja. Nah ini sudah mendekati full. Oke. Sekiranya sudah terlihat di situ airnya sudah mantap, sudah full, sudah penuh. Ya bisa terlihat di sini hijau-hijau. Oke, langsung kita tutup saja menggunakan tutup ini. Nah di sini jangan sampai terbalik ya. Jadi untuk yang ada rongga-rongganya ini kalau bisa dilubangin ini. Nah ini kan ada lubang kecil nih.
Kalau bisa jangan posisinya kayak gini. Kalau misalkan kayak gini nanti ketutup. Oke? Oke, langsung aja kita tutup. Berkeringat. Nyangkut. Jadi untuk videonya cara pengisiannya seperti itu tadi. Yang pertama kita harus butuh wadah baskom ya untuk mengeluarkan air radiator, dan jangan lupa kalau misalkan kalian mengeluarkan air radiatornya itu ditaruh kembali di baskom. Lalu kalian jangan buang sembarangan, jangan membuang di saluran air ataupun buang di jalanan, karena air radiator ini sifatnya bahan kimia dan tidak baik juga untuk makhluk hidup yang ada di sekitar kita. So, jadi kalian harus bijak untuk membuang air radiatornya, jangan sampai air radiatornya merusak lingkungan kita. Udah, mungkin itu saja sih videonya. Jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Oke guys, sampai jumpa di video next berikutnya. Bye-bye.